Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi di ibadah hari Minggu tanggal 19 September 2021. Nah adik-adik, kakak mau nanya nih sama adik-adik, hari ini gimana nih kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik selalu sehat selalu ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kakak persilahkan untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ya adik-adik, mari kita berdiri. Kita mau ice breaking dulu nih adik-adik. Kita mau bernyanyi We Are in the Love. Kita berdiri, ikutin gerakan kakak ya adik-adik. Say tiki, when I say chaka, when I say chiki 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 chaka, when I say chaka, when I say tiki, when I say chaka 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 chiki. Tadi kita udah gerak-gerak nih. Nah, pasti adik-adik udah semangat kan? Biar lebih tambah semangat lagi, kita mau kembali bernyanyi nih adik-adik dari lagu Terang Matahari. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu di setiap hidup kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menjaga kami di tidur kami malam kemarin. Tuhan, pada pagi hari ini kami telah berkumpul bersama-sama untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, boleh silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah siapkan Alkitab kita. Mari kita buka. Kita mau bermazmur dari kitab Mazmur 34 ayatnya yang kedua. Sudah ketemu ya adik-adik? Kakak akan bacakan untuk adik-adik. Mazmur 34 ayatnya yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Sekian Mazmur hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan loh adik-adik. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 137. Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus.
Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Kezia. Silakan Kak Kezia. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali loh kakak bisa bertemu kembali sama adik-adik pada pagi hari ini. Nah adik-adik, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Mari lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami bisa mengikuti ibadah kami pada hari ini dari awal hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami akan belajar sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau yang membimbing kami, agar kami bisa mendengarkannya dengan baik Tuhan. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, disiapkan yuk Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan dibantu oleh teman kita untuk membaca firman Tuhan. Silakan adik Keiko. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini adalah Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9 yang berbunyi, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberikan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka, menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapatkan jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca Alkitab ya bersama-sama dengan adik Keiko. Sesuai dengan bacaan Alkitab kita pada hari ini, kita akan mendengarkan cerita tentang Rasul Paulus dan Silas. Adik-adik tahu nggak ya Rasul Paulus dan Silas itu siapa? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Nah, kalau adik-adik tidak tahu, kakak punya sesuatu nih untuk adik-adik lihat agar adik-adik tahu siapa itu Rasul Paulus dan Silas. Ini dia, Rasul Paulus dan Silas. Nah, adik-adik, Rasul Paulus dan Silas ini merupakan pengikut Tuhan Yesus yang setia. Mereka selalu pergi ke kota-kota untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak ya apa yang mereka ceritakan? Mereka menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus adik-adik, tentang kerajaan Allah, tentang firman Tuhan juga adik-adik. Nah, kali ini mereka datang ke kota Tesalonika untuk melakukan hal yang sama juga. Mereka mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus
dan juga firman Tuhan adik-adik. Nah, Rasul Paulus bercerita di rumah ibadat yang ada di kota Tesalonika adik-adik. Rasul Paulus bercerita di sana 3 minggu berturut-turut adik-adik. Dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus dan juga tentang firman Tuhan, isi kitab suci adik-adik. Nah adik-adik, Rasul Paulus dan Silas itu ternyata baik sekali adik-adik. Mereka pengikut Tuhan Yesus yang sangat setia adik-adik. Mereka mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, cerita tentang kerajaan Allah dan juga firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, dari apa yang telah diceritakan oleh Rasul Paulus dan Silas, ternyata banyak sekali orang-orang yang menjadi percaya. Mereka percaya kepada Tuhan adik-adik. Mereka menjadi yakin dan mereka memutuskan untuk bergabung dengan Rasul Paulus dan Silas. Mereka mau bersama-sama dengan Rasul Paulus dan Silas untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, selain banyak orang-orang yang percaya, ternyata ada juga orang-orang yang tidak percaya adik-adik. Siapa ya kira-kira? Nah adik-adik, saat Rasul Paulus bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus di rumah ibadat mereka yang ada di Tesalonika, ternyata banyak orang-orang Yahudi yang marah adik-adik. Mereka tidak suka kalau Rasul Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus adik-adik. Akhirnya mereka marah dan mereka merencanakan untuk membuat keributan adik-adik. Mereka berencana membuat keributan dan akhirnya banyak orang-orang yang membuat keributan di kota Tesalonika adik-adik. Banyak orang-orang yang menyebarkan berita tidak benar adik-adik. Mereka berkata bahwa ada yang akan menggantikan raja, yaitu Yesus. Tapi ternyata itu tidak benar adik-adik. Karena Rasul Paulus tidak menceritakan tentang itu. Rasul Paulus menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus adik-adik. Karena banyak orang-orang yang memberitakan hal yang tidak benar, terjadilah keributan di Tesalonika adik-adik. Mereka mencari Rasul Paulus dan Silas adik-adik. Tapi ternyata mereka tidak menemukan Rasul Paulus dan Silas adik-adik. Akhirnya mereka pergi ke rumah seseorang bernama Yason. Nah, mereka pergi ke rumah Yason karena ternyata Rasul Paulus dan Silas menginap di rumah Yason adik-adik. Tapi mereka akhirnya tidak menemukan Rasul Paulus dan Silas nih adik-adik. Akhirnya mereka menarik Yason adik-adik. Mereka menyeret Yason dan mereka menyakitinya adik-adik. Wah, ternyata buruk sekali ya perlakuan mereka adik-adik. Ternyata susah sekali ya. Ternyata tidak mudah untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ternyata sulit sekali untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus adik-adik. Seperti apa yang telah dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Ternyata banyak orang-orang yang tidak menyukai karena mereka menyampaikan tentang kebaikan Tuhan Yesus adik-adik. Banyak orang-orang yang tidak suka adik-adik. Nah adik-adik tahu nggak ya, kira-kira Rasul Paulus dan Silas itu menjadi takut nggak ya setelah orang-orang melakukan keributan? Kira-kira mereka berhenti nggak ya menyampaikan kebaikan tentang Tuhan Yesus? Adik-adik tahu nggak jawabannya apa? Nah adik-adik, ternyata Rasul Paulus dan Silas tidak takut adik-adik. Mereka tidak takut karena orang-orang yang melakukan keributan adik-adik. Mereka tetap percaya, mereka tetap mau menyampaikan firman Tuhan adik-adik. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sangat setia kepada Tuhan Yesus sehingga mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu mengirimkan Roh Kudus
untuk selalu melindungi mereka adik-adik. Dan ternyata Roh Kudus itu bekerja di Yason adik-adik. Yason menyampaikan kepada orang-orang yang membuat keributan bahwa Rasul Paulus dan Silas tidaklah bersalah dan mereka tidak menyampaikan kabar yang buruk adik-adik. Dan karena Yason, orang-orang menjadi tidak marah lagi adik-adik. Nah, adik-adik, ternyata Yesus selalu menolong mereka adik-adik. Roh Kudus bekerja di kehadiran Yason adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan ya cerita tentang Rasul Paulus dan Silas. Adik-adik, hari ini kita diingatkan dan kita belajar satu hal loh dari Rasul Paulus dan Silas. Kira-kira apa ya? Nah, hari ini kita diingatkan dan kita belajar untuk menjadi berani dan setia seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas. Kita mau berani untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus adik-adik. Kita mau berani menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat yang baik. Tuhan Yesus itu selalu menolong kita dan Tuhan Yesus selalu sayang sekali kepada semua adik-adik, kepada kakak, dan kepada semua orang yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, itu yang telah kita pelajari hari ini. Sekarang kakak ingin mengajak adik-adik untuk melakukan kegiatan. Tapi gampang kok adik-adik, hanya satu aja. Kita mengatakan, aku mau menjadi anak Tuhan Yesus yang berani dan setia. Oke, kita ucapkan bareng-bareng ya adik-adik. Aku mau menjadi anak Tuhan Yesus yang berani dan setia. Siap? Oke, 1, 2, 3. Aku mau menjadi anak Tuhan Yesus yang berani dan setia. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Amin. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami tadi sudah mendengarkan tentang Rasul Paulus dan Silas yang berani. Kiranya Tuhan Yesus yang mau memberkati kami, mau membimbing kami agar kami bisa menjadi seperti Rasul Paulus dan Silas yang berani dan setia untuk selalu menyampaikan tentang kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau yang membimbing kami sampai akhir ibadah nanti Tuhan. Dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Kezia. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 199. Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan
imam percaya, mari kita berdiri adik-adik, ambil sikap sempurna ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah ini, walau dari jarak jauh. Tapi kami tetap percaya Tuhan selalu mengasihi dan memberkati. Berkati teman-teman dimanapun mereka berada, dan tolong sembuhkan teman-teman yang sedang sakit, Tuhan Yesus. Berkati teman-teman yang sedang menghadapi PTS di sekolah agar bisa mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Tuhan selalu menjaga orang tua kami, melindungi orang tua kami, dan selalu memberikan orang tua kami rezeki dan kesehatan ya Tuhan, agar dapat membimbing kami, anak-anak-Mu, menjadi anak yang lebih baik, anak yang taat akan perintah-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mama papa kami yang sedang sakit, yang kurang sehat Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan mereka, menyertai mereka, memberkati obat-obatan yang mereka minum dan minuman yang mereka konsumsi agar menjadi kekuatan bagi tubuh mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kakak layan kami, kiranya Tuhan menjamah kakak layan kami yang dalam keadaan sakit ataupun kurang enak badan. Kiranya Tuhan selalu menjaga kakak layan kami agar dapat memberikan firman-Mu kepada kami, agar kami dapat mengikuti firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati kakak layan kami di dalam setiap kegiatannya, di dalam pekerjaannya, sekolahnya, maupun kuliahnya. Kiranya Tuhan menjaga kakak layan kami dan selalu menyertai setiap kegiatan yang kakak layan kami lakukan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GPIB Horeb. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi gereja kami ini agar dapat memberitakan Injil-Mu kepada warga jemaat, dan berkati juga pendeta, diaken, dan bawahannya ya Tuhan, agar dapat mengurus gereja-Mu ini dengan baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi setiap warga jemaat kami Tuhan, dan selalu menjaga kita semua Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan selalu mengangkat bencana-bencana apapun yang ada di negara kami ini, memusnahkannya ya Tuhan. Kiranya negara kami ini selalu dalam bimbingan-Mu, dalam penjagaan-Mu Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dan bawahannya Tuhan, kabinet-kabinet. Kiranya mereka dapat menjaga negara kita ini agar selalu maju dan
selalu taat akan ajaranmu. Tuhan, tolong juga kami di wabah COVID-19 ini. Tolong Tuhan angkat penyakit jenis COVID-19 ini, tolong musnahkan supaya kami umat-umatmu dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan berkati orang-orang yang terpapar COVID-19, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati dokter-dokter dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Tuhan, ini kami doa kami yang kurang sempurna yang telah Engkau ajarkan doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita memasuki persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya, dilipat yang rapi, lalu dikumpulkan ke mama papa ya adik-adik. Nah, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 328, Ku Berterima Kasih. Atas rezeki yang bagi anakmu Tuhan kau beri. Berikanlah berkat-Mu atas rezeki yang bagi anakmu Tuhan kau beri. Nah, adik-adik, mari kita berdiri. Kita mau berdoakan persembahan ini ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan yang Engkau limpahkan pada kami. Tuhan Yesus telah pelihara kesehatan kami, kakak layan juga orang tua kami. Inilah Tuhan Yesus persembahan yang dapat kami berikan. Berkatilah ya Tuhan agar dapat menjadi persembahan yang layak di hadapan-Mu. Juga berkati pada presbiter agar dapat menggunakannya seturut kehendak dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita memasuki PA News. Adik-adik, kakak mau ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk kehadiran adik-adik. Dan tak lupa juga kakak mengucapkan terima kasih untuk mama dan papa sudah mau mendampingi adik-adik dalam ibadah pagi hari ini. Kakak juga ingin berterima kasih untuk adik-adik yang sudah bertugas hari ini. Ada adik Keiko, Vito, dan Kevin. Terima kasih adik-adik. Kakak juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang telah bertugas di pagi hari ini. Ada Kak Kezia sebagai pelayan firman, ada Kak Ero sebagai gitaris. Terima kasih kakak-kakak atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kakak mau ngingetin ya untuk adik-adik tentang persembahan. Nah, adik-adik bisa tetap mengumpulkan persembahan ke mama dan papa, lalu mama dan papa bisa mentransfer atau mengirim dan mensetor ke gereja dan melalui transfer ke gereja juga ya. Kakak juga mau ngingetin nih sama adik-adik, yaitu jaga prokes, selalu memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan ya adik-adik. Nah,
Adik-adik kalau mau keluar rumah jangan lupa untuk memakai masker ya adik-adik, supaya adik-adik terhindar dari penyakit. Pokoknya adik-adik harus selalu untuk tetap stay at home. Jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai bertemu di minggu depan. Adik, tak terasa kita sudah di penghujung akhir ibadah. Nah adik-adik, mari kita berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kirim Ceria 358, Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, ibadah kita setelah ini akan berakhir. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, dan terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami bisa mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya dengan baik dan lancar. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah membimbing kami dalam mendengarkan firman-Mu tadi, sehingga kami bisa belajar untuk menjadi anak-Mu yang setia dan berani, seperti Rasul Paulus dan Silas Tuhan. Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Engkau yang membimbing kami agar semuanya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang selalu membimbing kami, memberkati kami, dan memberikan kami kesehatan di hari-hari kami Tuhan. Dan hingga minggu depan kami bisa kembali bertemu dengan teman-teman dan kakak layan untuk mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami satukan doa ini ke dalam nama-Mu Tuhan. Anugerah. Ya adik-adik boleh duduk. Ibadah kita hari ini telah selesai. Adik-adik boleh mengambil saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di ibadah minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa untuk beribadah kembali. Dadah adik-adik.